Kesatria Pangan, selamat datang di acara podcast Welcome Home yang FTPzen. Ketemu bareng aku, Petra Tarigan dari TPHP 19. Hari ini aku bakal memandu ngobrol-ngobrol santai dengan 3 orang pembicara yang keren banget nih teman-teman. Yang pertama ada Yosia Sitabella dari TPB, ada Bagas Ardianto dari TIP, dan juga Sri Buana Tunggadevi dari TPHP. Halo guys! Hai Eta, Hai. hai Halo, Kesatria Pangan. gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa. dong. Wah, kompak banget ya hari ini, luar biasa. Semoga teman-teman Kesatria Pangan di rumah juga luar biasa hari ini. Kita hari ini bakal sharing-sharing tentang lika-liku kehidupan mahasiswa di FTP nih teman-teman. Buat pengawali kayaknya kita masuk ke tahap awal untuk masuk ke FTP kali ya. Aku pengen cerita nih dari teman-teman, gimana sih perjalanannya dan perjuangannya untuk masuk ke departemennya saat ini. Mungkin boleh dari Bagas terlebih dahulu, dilanjut dengan Bella, kemudian dari Devi. Silakan Bagas. Oke, makasih Eta. Ngomongin tentang cerita unik masuk FTP ya, khususnya TIP. Jadi fun fact-nya teman-teman, aku tuh dulu nggak punya buku yang tebal untuk persiapan SBMPTN. Dan itu pun akhirnya pinjem temen ya, bentar, dan itu pun yang keluaran lama tahun 2018. Dan dilanjutin dengan cari-cari soal di internet, ikut tryout online, dan akhirnya sampai sekarang bisa ketemu dengan teman-teman Kesatria Pangan semua di sini. Terus kalau misal ngomongin kenapa sih akhirnya menjatuhkan pilihan di TIP, kebetulan dulu sempat magang sebentar di salah satu agroindustri, dan penasaran, pengen tahu lebih dalam tentang apa aja sih sistem yang ada di industri, terus aspek apa aja sih yang diperlukan di suatu agroindustri. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Bella gimana nih, Bel? Oke, mungkin sama kali ya, sama Bagas. Aku udah tahu mau pilih jurusan teknik pertanian itu sejak aku kelas 2 SMA. Jadi waktu kita masuk naik ke kelas 3 itu aku udah milih tuh, udah tertarik di teknik pertanian. Jadi ini sebenarnya jangan dicontoh ya. Waktu itu aku nggak terlalu fokus sama ujian sekolah sama ujian nasional. Jadi aku udah mulai ngegas fokus SBMPTN dari awal kelas 3 SMA. Soalnya aku nggak ikut bimbel karena di tempat aku nggak ada bimbel gitu. Jadi sama belajarnya dari buku doang. Dan akhirnya bisa ketemu sama Kesatria Pangan di sini. Kalau dari Devi gimana? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya ini kalau aku berawal dari ambisi papa, pengen nih ada anaknya yang sekolah di UGM gitu. Sampai akhirnya dulu, aku tuh sebenarnya dari Bekasi, teman-teman. Terus sampai akhirnya SMA aku pindah dulu ke Jogja buat PDKT gitu sama UGM ya. Terus ikut bimbel segala macem, dan aku milih TPHP sendiri karena mikir apa ya kira-kira suatu bidang yang aku bisa pelajari dan aku melakukan itu sampai sisa hidup aku nanti itu bakal nyaman-nyaman aja gitu. Sampai akhirnya ketemulah teknologi pangan ini dan sekarang aku super happy di sini karena ilmu-ilmunya sungguh relatable sama kita semua gitu. Ya, keren banget ya teman-teman, cerita perjuangan dari ketiga pembicara kita untuk masuk ke departemen. Kalau boleh aku simpulkan ya, ini kayaknya ketiga pembicara kita itu udah tahu nih passionnya di mana dan akhirnya untuk memilih jurusannya masing-masing sesuai dengan passionnya tersebut. Mungkin teman-teman Kesatria Pangan punya cerita yang sama atau mungkin nggak kalah uniknya, boleh banget drop di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng ya. Oke, setelah tadi kita ngomongin tentang perjuangan masuk ke departemen, kayaknya kita harus masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase menjadi mahasiswa baru. Aku pengen tanya ke Devi nih, Dev. Gimana sih pengalamannya waktu itu menjadi mahasiswa baru? Oke, kalau pas dulu awal banget ya, jadi mahasiswa baru, terutama pas masuk ke fakultas, ikut acara Agroforia ini, seneng banget pertama kali kumpul itu di Selasar, ketemu oleh kesatria pangan lain gitu ya. Terus juga dilanjut dengan kumpul satu jurusan, terus bertemu juga dengan alumni-alumni dari TPHP. Dan itu aku sumpah yang menarik banget, kita itu ditemukan sama alumni TPHP waktu itu ownernya Cokles, teman-teman. Itu
sungguh sangat insightful dan membuka mata aku mengenai jurusan TPHP gitu ya. Dan selain itu yang menarik juga mengenai pas maba di Agroforia khususnya, itu sebenarnya aku seneng banget pas lagi eksibisi lembaga. Nah, itu tuh juga sangat membuka mata aku, wah ternyata di fakultas aja BSO, lembaga, UKM ternyata sebanyak ini gitu, mulai dari seni sampai organisasi-organisasi kayak BEM dan SEMA, itu seru banget sih menurut aku, Tak. Wah, memang menarik banget ya teman-teman cerita mahasiswa baru dari Devi. Oke, setelah kita udah jadi mahasiswa baru, kita satu langkah lebih dekat lagi. Kita masuk keseharian sebagai seorang mahasiswa FTP. Aku pengen tanya ke Bagas kali ya. Kalau dari Bagas sendiri, gimana nih guys kesehariannya menjadi mahasiswa FTP? Oke, keseharian jadi mahasiswa FTP ya, Tak. Mungkin aku sedikit nyambung sama Devi tadi. Waktu maba, pasti kita berangkatnya tuh lebih awal. Kenapa? Karena kita pengen tahu dulu nih, bener ruangan ini tuh ada di mana? Gitu, kita tanya ke depan, kita tanya bawa PK4L gitu ya. Terus akhirnya kita tahu, lama-lama ngerti nih lab di mana, ruangannya di mana. Akhirnya kita kuliah biasa, terus makan di kantin yang selalu penuh dengan mahasiswa fakultas lain. Dan akhirnya pasti teman-teman juga lama-lama ikut organisasi, sibuk dengan organisasi dan akademik, berangkat pagi pulang sore sampai malam. Gitu-gitu sih kalau offline. Mungkin kalau online kita lebih fleksibel karena ya kita biasa sore hari, malam hari untuk ketemunya gitu sih, Eta. Keren banget Bagas. Ini Bagas kayaknya mahasiswa yang cukup banyak ya kegiatannya. Tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa banyak kegiatan. Yang penting akademiknya tetap lancar ya. Mantap. Oke, tadi Devi dan Bagas sudah cerita nih teman-teman tentang keseharian dan pengalaman menjadi mahasiswa baru. Kemudian aku pengen tanya ke Bella, gimana nih Bel keseruan yang kamu dapetin selama menjadi mahasiswa FTP? Oke, Eta. Mungkin keseruan yang aku ceritain kayak cuma semester 1 sama semester 2 kali ya, karena kan kita kepotong corona nih. Nah, jadi menurut aku yang paling seru di FTP itu bondingnya sih. Kebiasaan anak FTP itu bondingnya kuat banget. Jadi kita bisa temenan, bukan cuma di prodi aku, TPB, tapi aku juga bisa temenan sama anak TPHP dan TIP. Karena di FTP itu banyak event-event seru yang bisa pertemuin kita semua gitu. Kayak misalnya sparkologi, event olahraga gitu, sama kayak ada supporteran bareng-bareng kalau Porsenigama itu seru banget. Apalagi khususnya kalau di jurusan aku, teknik pertanian itu emang jiwa korsanya kayak kuat banget gitu. Jadi kita sering dikumpulin bonding. Jadi menurut aku itu paling seru. Apalagi membantu banget kalau misalnya kegiatan akademik maupun non-akademik. Gitu. Ya, jadi kangen nih ya teman-teman sama keseharian di FTP. Oke, selanjutnya aku pengen tanya ke Devi lagi nih. Devi, momen berkesan yang kamu dapetin selama di FTP itu ada apa sih? Boleh dong diceritain ke kita? Oke, kalau momen berkesan nih sebenarnya salah satunya bersama Kakak Eta juga nih, Kak. Jadi waktu kita offline dulu, kita tuh sering banget habis praktikum siang-siang gitu. Selesai praktikum kita biasanya pesen GoFood nih ke Satria Pangan. Terus habis itu kita ngelaprak bareng biasanya di Selasar sambil karaoke sampai malam ya Kak Eta ya. Nah, terus juga selain itu tadi juga udah sempet tuh disebutin sama Kak Bella, yaitu kita supporteran bareng, satu fakultas gitu ya. Itu menurut aku juga cukup sangat amat berkesan gitu ya. Terus selain itu, pas kita masuk transisi ke online nih, ada juga hal-hal baru yang mungkin tidak terpikir ya sebelumnya, yaitu misal kita waktu itu TPHP itu pernah makrab online nih teman-teman. Terus juga kita bikin konten-konten di Instagram mengenai kita di rumah aja tapi kita tetap bersama-sama. Nah itu menurut aku juga momen-momen berkesan sih, walaupun semuanya jadi online gitu sekarang ya. Begitu Kakak Eta. Oke, thank you Devi buat sharingnya. Tadi dari Devi dan juga dari Bella, sharingnya mungkin dari kegiatan-kegiatan yang non-akademis ya. Aku pengen tanya ke Bagas nih, kira-kira ada nggak sih Gas dosen favorit kamu dan kira-kira kenapa kamu ngefans dengan beliau? Oke, berbicara tentang dosen favorit ya, sebenarnya di TIP sendiri banyak teman-teman dosen yang bisa dijadiin favorit, tapi di antara yang favorit-favorit ada yang paling favorit. Kalau Bagas sendiri ada Bu Erma namanya, beliau Bu Novita Erma. Kenapa beliau jadi favorit? Karena beliau ini kalau jelasin detail teman-teman,
dan juga santai, nggak buru-buru, terus PPT-nya juga enak dipahami, di dalamnya juga ada contoh-contoh studi kasus di agroindustri secara real, jadi kita lebih tahu nih, sebenarnya yang di agroindustri itu kayak gimana, nah kita lebih tahu. Terus dan yang paling penting nih, kenapa favorit, karena Bu Erma ini on time guys, on time banget, dan nggak pernah overtime, jadi itu favorit mahasiswa banget sih, on time dan gak overtime, gitu Eta. Bener banget ya guys, dosen yang on time itu adalah dosen favorit kita semua. Sekalian deh guys, aku mau tanya juga, Bagas pernah menghubungi beliau nggak? Dan kalau pernah, boleh dong guys dikasih tips and trick cara menghubungi dosen. Oke, tips and trick hubungin dosen ya. Yang pertama dan yang paling penting, teman-teman harus memperhatikan waktu nih guys. Kenapa waktu? Karena sebisa mungkin kita hubungi itu di jam kerja, mungkin dari jam 8 sampai maksimal jam 5 sore. Terus dalam sekali chat itu sebisa mungkin teman-teman langsung mencantumkan maksud dan tujuannya itu secara jelas. Jadi nanti sampai dulu salam, terus kenalin dulu namanya siapa, angkatan berapa, dari departemen apa, terus sampaikan isinya gimana secara jelas, gak usah bertele-tele, yang penting jelas. Terus nanti jangan lupa terima kasih dan maaf sudah mengganggu waktu beliau. Jangan lupa juga diakhiri dengan penutup salam gitu sih Eta. Bener banget ya guys, bisa banget dicatat ya teman-teman tips and triknya supaya nanti saat menghubungi dosen sudah tahu nih caranya. Oke, untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, mungkin dari ketiga pembicara bisa kasih tips and trik dan juga pesan semangat bagi para kesatria pangan. Boleh dimulai dari Devi, lalu Bella, dan terakhir Bagas. Oke, kalau dari aku sendiri nih, menurut aku bangku perkuliahan adalah saat terakhir teman-teman bisa mengeksplor segala model passion, hobi, di luar akademis gitu ya, sebelum pada akhirnya kita kesatria pangan ini mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat itu di pekerjaan kita besok. Nah, jadi jangan buang-buang waktu, maksimalkan, terus juga explore new things, be the best version of yourself, dan manfaatkan gelar menjadi mahasiswa ini semaksimal mungkin. Semangat semuanya! Gimana kalau Bella nih? Oke, keren banget. Kayaknya semuanya udah disebutin deh sama Devi. Aku setuju banget. Mungkin tambahan dari aku aja, karena ini adalah masa-masa kita banget sebagai mahasiswa, manfaatkan banget gelarnya, dan kita tuh harus percaya banget sama diri sendiri. Jadi jangan sampai kayak kita itu dipengaruhi orang lain, tapi ini nggak juga menutup kemungkinan kalian harus menerima juga pendapat dari teman-teman lain. Nah, jadi kalau tips and trick dari aku, perbanyak relasi, perbanyak teman, nggak cuma seangkatan, seumuran, tapi juga yang lebih tinggi sama senior, itu juga penting banget. Apalagi di FTP, karena kedepannya itu kita pasti ada hubungan deh sama alumni-alumni gitu. Itu dari aku. Kalau dari Bagas gimana? Oke, sebenarnya bener banget udah disebutin sama Devi dan juga Bella tadi. Mungkin aku nambahin dikit aja. Aku mau ambil sedikit kutipan dari Zig Ziglar. Dia ini penulis dan juga motivator. Di mana kalimatnya bilang gini, kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu, tapi kamu harus memulai sesuatu untuk menjadi hebat. Jadi selama teman-teman ada di bangku perkuliahan, yuk coba hal-hal baru. Nggak perlu teman-teman hebat di hal tersebut, tapi cobalah biar kita bisa menjadi hebat di bidang tersebut. Itu, semangat teman-teman. Terima kasih. Makasih banget buat Bagas, buat Bella, dan juga buat Devi yang udah sharing-sharing hari ini. Dan kata Bagas tadi, semoga teman-teman Kesatria Pangan bisa hebat di bidangnya masing-masing setelah mendengarkan podcast ini dan mengikuti PPSMB Agroforia. Sekian dulu podcast dari kita hari ini. Semoga cerita-cerita kita hari ini relate dengan Kesatria Pangan. Sampai ketemu di FTP. Bye-bye! Bye-bye!